Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Alfurqana Siregar dari kelas TTM 4309 dengan NIM 11011941126. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar PBO, pemrograman berbasis objek, yang telah saya buat, yaitu yang pertama adalah di bagian topik. Topik di sini saya mengambil topik program aplikasi kasir pembayaran alat elektronik. Lalu yang kedua adalah spesifikasi perangkat lunak. Spesifikasinya adalah Apache NetBeans versi 12.6 dan juga Windows 10. Lalu kita lanjut ke dasar teori. Dasar teorinya adalah seperti yang sudah kita tahu bahwa teknologi itu bisa membantu banyak pekerjaan manusia. Contohnya untuk menyimpan uang, ya. Sekarang sudah sangat mudah karena kita sudah mempunyai layanan bank. Atau kalau kita ingin menyimpannya sendiri, kita bisa menyimpannya di brankas atau di kasir. Nah, saya di sini ingin membahas tentang kasir. Untuk yang berjualan biasanya menggunakan kasir untuk memudahkan penghitungan dan penyimpanan uang. Jadi saya mencoba membuat program kasir sederhana yang ditujukan untuk transaksi alat elektronik. Jadi untuk penyimpanan uang sangatlah mudah karena sudah dibantu oleh teknologi. Lalu selanjutnya fungsi sistem, yaitu untuk fungsi sistem adalah untuk memudahkan kasir untuk menyimpan uang dan juga memberikan pengembalian uang kepada pembeli. Lalu kelas diagramnya bisa kita lihat di sini ada tabel. Nah, tabel ini disebut dengan kelas. Ya. Kelas itu adalah sebuah rancangan mirip seperti struktur untuk mendefinisikan karakter dan perilaku dari objek yang merupakan kumpulan dari definisi dan fungsi-fungsi dalam suatu unit dengan tujuan tertentu dan memiliki area pokok. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga adalah metode. Kita lanjut ke listing program. Saya buka programnya. Nah, sini saya sudah membuka programnya. Di sini saya menggunakan di sini sebelumnya saya jelaskan dulu modifier. Modifier adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan batasan bagaimana kelas lain menggunakan atribut konstruktor dan metode dari suatu kelas. Lalu ada metode yang digunakan untuk menyimpan defer, dan pada bahasa pemrograman berupa metode yang ada yang mengembalikan delay dan juga yang ada yang tidak mengembalikan delay. Di sini saya menggunakan modifier. Saya di sini menggunakan private void txt jumlah beli action performance. Lalu selanjutnya dipilih barang, kita lihat. Di sini saya menggunakan cb nama barang action performance.
Lalu selanjutnya di sini ada batal. Saya menggunakan private void JButton1 action performed. Lalu keluar. Di sini saya menggunakan private void JButton2 action performed. Lalu yang ketiga kita lihat hitung jumlah harga. Saya menggunakan private void JButton3 action performed. Lalu yang keempat kita lihat saya menggunakan private void JButton4 action performed. Jadi di sini di sini saya menggunakan private void yang tidak memiliki parameter atau tidak ditentukan sebelumnya dan tidak dan ditentukan dan tidak ditentukan sebelumnya. Lalu kita beralih ke ujian data. Kita uji datanya dengan menggunakan Shift F6. Kita tunggu sebentar. Ya, di sini sudah ada. Jadi kita punya pilih barang, saya punya flash disk, mouse, music box. Kita contohkan demo flash disk. Nah, setelah saya pencet, saya klik flash disk, harga barang akan muncul sendiri sebesar 10.000. Lalu kita masukkan jumlah belinya misalnya 5. Lalu kita klik hitung jumlah harga, akan keluar 50.000. Nah, jumlah harganya ini dimasukkan oleh kasir, semisal pembeli akan memberikan uangnya sebesar 100.000 misalnya. Lalu hitung jumlah kembalian, kita klik. Nah, pengembaliannya ada 50.000 seperti itu. Lalu kita lanjut untuk data uji. Data ujinya sudah kita lakukan, misalnya mouse lah. Kita klik batal dulu sebelumnya, batal, jadi hilang. Kita klik mouse lagi, ya ini kita bikin 3 misal. Jadi hitung jumlah. Nah, kita masukkan misalnya uang pelanggannya adalah 20.000. Hitung jumlah kembali. Jadi ini adalah hasilnya. Lanjutkan ke analisis. Jadi analisis yang kita bisa dapat dari aplikasi ini adalah, ya, setelah program dijalankan, dapat kita lihat bagaimana program tersebut berjalan dan program lancar sesuai dengan keinginan. Apabila program tidak berjalan sesuai dengan keinginan, pasti akan ada beberapa fungsi yang tidak dapat digunakan. Tetapi untuk program ini, semua fungsi relasi halaman pun berjalan dengan lancar. Jadi, setelah melakukan analisis pada program, setelah dilakukannya program dijalankan dengan menggunakan key Shift tambah F6 bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 4, yaitu kita dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Lalu kedua adalah programnya berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, UI-nya dibuat sengaja sangat sederhana agar bisa dimengerti oleh semua kalangan. Lalu yang keempat adalah spesifikasi program yang ringan, bisa berjalan di Windows 7 sampai 10. Lalu sarannya dari saya adalah UI-nya perlu banyak tambahan, walaupun harus tetap sederhana. Lalu yang kedua adalah banyak fitur yang akan ditambahkan di kemudian hari. Lalu yang ketiga, pengembangan untuk full screen mungkin akan ditambahkan di kemudian harinya lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.